Akhir Maret 2024, publik Indonesia dibuat tercengang. Harvey Muiz ditetapkan sebagai tersangka oleh Kejaksaan Agung. Suami artis Sandra Dewi itu langsung ditahan. Kejaksaan yakin Muiz melakukan korupsi terkait tata niaga timah. Tak tanggung-tanggung, Muiz ditetapkan sebagai tersangka bersama 15 orang lainnya. Benar-benar korupsi berjamaah. Apalagi kerugian negara yang diakibatkan perbuatan Muiz mencapai 300 triliun rupiah. Anehnya, Muiz hanya divonis 6 tahun 6 bulan alias 6,5 tahun. Benar-benar aneh, nggak logis. Dan kalau kata anak zaman now, kata netizen, ini benar-benar di luar nurul. Kini setelah vonis itu dan pengadilan memutuskan agar Muiz mengembalikan uang sebesar 210 miliar. Sandra Dewi yang menolak kekayaannya disita saat dihadirkan di pengadilan kini membuat ulah di sosmed. Ia menghapus semua foto Harvey, termasuk foto pernikahan di akun sosial medianya, termasuk mengunfollow akun Harvey. Tentu saja ini membuat publik bertanya-tanya, misteri apa lagi yang dia lakukan oleh Sandra Dewi? Akankah Sandra Dewi sedang berupaya mengakali keputusan pengadilan agar hartanya tidak disita? Penasaran bukan? Silahkan klik like, subscribe, dan tanda lonceng terlebih dahulu agar Anda bisa nyaman menyimak kisah ini. Harvey Muiz ditetapkan sebagai tersangka pada hari Rabu 27 Maret 2024 malam. Usai ditetapkan sebagai tersangka, Harvey Muiz langsung ditahan oleh Kejaksaan Agung dengan tangan diborgol mengenakan rompi tahanan berwarna pink. Direktur Penyidikan Jaksa Agung Muda Tindak Pidana Khusus Kejagung Kuntadi mengungkapkan, Harvey berperan menjadi perpanjangan tangan atau pihak perwakilan PT RBT yang terjerat kasus ini pada tahun 2018-2019. Pada periode tersebut, Harvey bersama mantan Direktur Utama PT Timah, Mokhtar Riza Pahlavi, berkong kali kong untuk mencari keuntungan dalam kegiatan pertambangan liar di wilayah IUP PT Timah. Keduanya sepakat agar kegiatan pertambangan liar itu ditutup-tutupi. Caranya, mereka seolah-olah melakukan sewa-menyewa peralatan processing peleburan timah. Harvey pun menghubungi perusahaan smelter untuk mengakomodasi hal itu. Harvey meminta kepada para pihak smelter untuk menyisihkan sebagian dari keuntungan yang dihasilkan untuk diserahkan seolah-olah sebagai dana CSR. Penyerahan keuntungan berkedok CSR ini turut melibatkan beberapa tersangka lainnya. Dalam penyelidikan kasus ini, Kejagung menyita sejumlah barang bukti untuk kasus yang menjerat Harvey Muiz. Di antaranya 65 keping emas logam mulia dengan total berat 1062 gram. Kemudian uang tunai senilai 76 miliar, uang pecahan dolar sebanyak 1.547.300 dolar atau setara dengan 24 miliar rupiah. Lalu 411.400 dolar Singapura atau setara dengan 4,7 miliar. Kasus korupsi timah yang menyeret Harvey Muiz telah merugikan keuangan negara sebesar 300 triliun rupiah.
Jumlah tersebut didapat dari kerugian atas kerjasama PT Timah dengan smelter swasta sebanyak 2,26 triliun rupiah. Kemudian kerugian pembayaran biji timah sebanyak 26,649 triliun dan kerugian lingkungan sebanyak 271,1 triliun. Sedangkan Harvey sendiri diduga kecipratan uang sebanyak 210 miliar rupiah. Di pengadilan, jaksa menuntut agar Harvey dihukum 12 tahun penjara. Namun, pada sidang putusan, Hakim Pengadilan Tipikor Jakarta Pusat memvonis Harvey Muiz hanya 6 tahun dan 6 bulan penjara alias 6,5 tahun penjara. Harvey juga dihukum membayar denda sebanyak 1 miliar rupiah yang dapat diganti dengan pidana 6 bulan penjara jika tidak mampu membayar. Selain itu, suami Sandra Dewi itu juga dihukum membayar uang pengganti kerugian negara sebesar 210 miliar. Dalam sidang pembacaan vonis itu juga disebutkan harta Sandra Dewi juga harus disita untuk membayar kerugian negara tersebut. Hal itu membuat tim kuasa hukum merasa keberatan karena Sandra Dewi dalam kesaksiannya sudah menjelaskan ada aset-aset pribadi yang didapat selama meniti karir sebagai artis. Selain itu, Sandra dan Harvey juga sudah mengadakan perjanjian pisah harta. Di sisi lain, atas putusan vonis penjara yang hanya 6 tahun 6 bulan itu justru mengusik rasa keadilan publik. Benar-benar gak logis, di luar nurul. Begitu komentar para netizen. Salah satu yang berkomentar cukup menohok adalah mantan Menko Polhukam Mahfud MD. Ini tak logis, menyentak rasa keadilan. Harvey Muiz didakwa melakukan korupsi dan TPPU sebesar 300 triliun rupiah. Oleh jaksa hanya dituntut 12 tahun penjara dengan denda 1M dan uang pengganti hanya dengan 210M. Vonis hakim hanya 6,5 tahun plus denda dan pengganti dengan total 212M. Duh Gusti, bagaimana ini? Begitu tweet Mahfud MD di akun X miliknya. Menanggapi tweet Mahfud MD ini, netizen membandingkan dengan kasus yang terjadi di Cina. Di Cina, Li Xianping merugikan negara 6, triliun rupiah. Dia dieksekusi mati. Namun di Indonesia, Harvey yang merugikan negara 300 triliun rupiah hanya dipenjara 6,5 tahun. Untuk itu Mahfud mendorong kejaksaan agar bisa memperbaiki penilaian terhadap mereka di mata publik atas vonis Harvey. Mahfud menyarankan agar kejaksaan segera melakukan banding. Mahfud menambahkan, selain soal vonis yang tidak memenuhi rasa keadilan, alasannya pertimbangan di balik vonis juga dirasa mengada-ngada dan dibuat-buat. Dalam pertimbangannya, hakim menyebut bahwa Harvey berkelakuan baik dan memiliki tanggungan keluarga yang menyebabkan hukuman dijatuhkan tidak sesuai tuntutan jaksa 12 tahun. Ya, pertimbangan bisa dicari-cari, apalagi pertimbangannya karena katanya sopan. Mana ada orang diadili tidak sopan? Semua orang diadili pakai jilbab, pakai sarung, pakai ini. Itu tidak bisa karena punya anak. Semua maling punya anak. Kalau mau membebaskan orang, menurut saya yang dibebaskan maling-maling kecil dulu. Setelah vonis terhadap Harvey yang dianggap tidak logis, kini Sandra Dewi melakukan tindakan yang menjadi misteri. Sandra menghapus semua foto Harvey di akun Instagramnya, termasuk foto pernikahan mereka. Sandra juga berhenti mengikuti akun Instagram Harvey. Langkah ini memunculkan spekulasi dari warganet yang menduga bahwa Sandra tengah berupaya menjaga jarak dari kasus hukum suaminya. Ada pula yang menganggap bahwa tindakan ini sebagai bagian dari langkah emosional untuk mengurangi tekanan publik.
Beberapa pihak lain menduga bahwa Sandra mengambil langkah ini untuk melindungi harta dari potensi penyitaan terkait kasus suaminya. Jika dugaan netizen ini benar, bahwa upaya yang dilakukan Sandra ini untuk mengakali agar terhindar dari penyitaan, maka sebaiknya upaya itu dihentikan. Begitupun dengan kejaksaan, sebaiknya segera banding. Jangan mengabaikan rasa keadilan masyarakat. Karena bagaimanapun kejahatan tidak ada yang sempurna.